Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kandriani. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Romla SAG. Ya, saya sendiri PK. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjalankan tugas saya pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu, selamat siang Ibu. Siang Ibu Eka. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Izinkan saya menimba ilmu dari Ibu, berbagi Sama-sama kita ya, pengalaman berbagi. dari Ibu. Ya, sama boleh. Ibu, izin bertanya, di akhir-akhir ini Ibu mengalami sebuah kasus atau masalah sehingga Ibu harus mengambil sebuah keputusan. Masalah banyak, namun yang di akhir-akhir ini ada nih Bu Eka ya, masalah anak-anak sarapan ya. Jadi kita punya agenda program membawa bekal dari rumah seluruh anak-anak seluruh siswa. Namun kami terkendala ada beberapa siswa yang terkadang dari rumah itu tidak sarapan gitu Bu Eka. Sedangkan jadwal kami untuk makan bersama itu jam istirahat ya, supaya mereka tidak jajan lagi di luar. Bekal tersebut dimakan di jam istirahat jam 9. Karena ada kasus seperti itu, maka saya bersama tim guru berdiskusi sehingga memutuskan bahwa sarapan pagi bisa dilakukan di jam 7, boleh juga dilakukan jam 9 gitu Bu Eka. Jadi berubah jadwal yang tadinya awalnya jam 9 boleh dilakukan jam 7 dan boleh dilakukan jam 9. Bagi yang sudah jam 7 pagi berarti jam 9-nya tidak sarapan bersama lagi. Bagi yang jam 9 sarapan pagi bersama, maka jam 7 tidak. Iya, luar biasa Ibu ya masalah Ibu Iya, hadapi. iya. Izin saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, saya bersama teman-teman guru kalau melihat ada kasus seperti itu, saya identifikasi dulu. Ya, guru-guru identifikasi dulu. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita tahu masalah itu harus kita selesaikan bagaimana. Itu sih Bu Eka, baru kita rumuskan di rapat. Jadi melalui rapat ya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Semuanya baik ya, tapi harus mengambil keputusan. Pertama itu kami harus cari tahu dulu ya masalahnya itu apa ya, dianalisis dulu masalahnya. Setelah dianalisis ya kami mencari penyebabnya apa gitu. Nah, kita diskusi, kita setelah tahu penyebabnya, baru kami semua mencari solusinya bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kalau sudah ada tuh solusi, baru saya memutuskan mana yang terbaik untuk masalah tersebut. Itu sih biasanya yang kami lakukan ya. Terus bagaimana Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya itu kita kenali dulu masalahnya. Setelah kita tahu masalah, kenapa terjadi masalah tersebut, penyebabnya apa, lalu kita diskusikan dengan teman-teman guru ya, dengan warga sekolah semua ya. Lalu setelah itu hasil musyawarah mufakat itu apa? Nah, di situ suara terbanyak, suara yang terbaik, nah, baru kita putuskan bahwa itu yang harus masalah itu pemecahannya dengan solusi seperti ini. Mencari solusi bersama ya Ibu ya. Ya. Jadi hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu dengan cara pertama rapat, ya, dengan cara diskusi bersama, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, wakil, guru, ya bahkan saraka kita ajak untuk diskusi menyelesaikan masalah. Biasanya itu yang kita lakukan. Jadi melibatkan semua pihak ya Ibu ya. Nah, berikutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang ada yang pro dan ada yang kontra ya. Biasa itu dalam sebuah diskusi, dalam sebuah rapat. Tapi
tapi kita harus cepat mengambil keputusan karena masalah itu harus segera diselesaikan. Nah, suara yang terbanyak, suara yang terbaik itu yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah selama ini apakah Ibu mengalami sebuah tatkala atau jadwal tentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus di etika? Jadwal ya. Ya, kadang ada masalah yang harus diselesaikan dengan terjadwal, dan kadang pula ada masalah yang harus diselesaikan tidak berjadwal. Kalau masalah itu berat, maka kami menjadwalkan kapan kami rapatnya, kapan kami mengidentifikasi masalah itu berat atau tidaknya, kapan kami memutuskan. Namun kalau yang masalahnya ringan, biasanya saya langsung memberikan keputusan agar masalah itu cepat terselesaikan. Berarti tergantung situasi masalahnya ya Bun ya. Situasi masalah berat ringannya. Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus dilema etika? Banyak sekali ya yang membantu untuk menyelesaikan masalah ya, terutama wakil saya, guru-guru, staf karyawan, cara warga sekolah kami libatkan. Kalau memang dari staf guru tidak bisa, kami panggil komite ya, kami cari solusi bersama dengan cara berkolaborasi ya, dengan cara diskusi ya, terutama itu ruang-ruang rapat kita lakukan. Kita tetap menjalankan kolaborasi ya, Bu, yang mengutamakan sebuah kolaborasi. Ya, Nah, Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini, Bu? Dengan melihat keberhasilannya, dengan melihat manfaatnya, barulah saya melihat bahwa keputusan yang saya ambil itu tepat, atau mungkin keputusan yang saya ambil itu kurang tepat. Dilihat dari manfaat keputusan tersebut. Bukan bersama ya Bu ya. Itu saja Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih saya menambah ilmu. Semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu. Amin. Bu Eka juga ya, sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.